Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiara Nur Rahman. Video kali ini kita masih dalam pembuatan perusahaan dagang di aplikasi Mayob. Nah, kita sudah membuat dua langkah, yaitu pertama mengimport rekening akun dari Excel ke Mayob. Kemudian langkah kedua itu membuat akun LinkedIn sesuai yang dibutuhkan. Nah, sekarang lanjut ke langkah ketiga, yaitu membuat daftar pajak. Nah, pada soal perusahaan ini, pajak yang dikenakan itu 10%, baik untuk penjualan maupun yang pembelian. Nah, bagaimana cara membuat daftar pajak? Nah, caranya kita masuk ke list, kemudian ke tax codes. Nah, lalu di sini kita pilih yang Good and Service Tax. Nah, di sini tax code-nya kita ganti jadi PPN, kemudian description-nya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Lalu tax type-nya ini Good and Service Tax. Lalu untuk rate-nya tadi 10%. Lalu selanjutnya ini ada link code for tax collect. Nah, di sini kita tambahkan PPN keluaran. Jika belum ada akunnya, kita bikin dulu ke new. Lalu di sini 21102 PPN keluaran. Kemudian pilih lagi yang tadi kita bikin. Nah, ini. Lalu untuk link account for tax paid, ini kita PPN masukkan. Nah, kita bikin lagi karena belum ada. Ini 21101 PPN masukkan. Nah, PPN keluaran itu adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke vendor. Sedangkan PPN masukan itu adalah pajak yang dibayar oleh konsumen atas barang yang dibelinya. Ini pilih untuk link account for tax paid, pilih yang PPN masukkan. Nah, jika sudah, kita oke. Nah, tinggal di close. Selanjutnya ke langkah keempat, yaitu membuat job list atau departemen. Nah, pada soal ini yang tadi, ini kita disuruh atau dibutuhkan hanya 2 departemen saja. Misalkan di sini ada departemen penjualan dan departemen pemasaran, misalkan ya. Nah, caranya kita ke list, kemudian ke job. Nah, ini. Lalu ke new. Ke new. Nah, di sini kita tinggal masukkan kodenya, misalkan di sini departemen penjualan PNJ misalkan. Nah, kemudian untuk job name-nya kita beri nama penjualan. Lalu oke. Maaf ya, ini salah, penjualan. Oke.
Lalu satu lagi ke new, sini pemasaran PM misalkan. Subjob of-nya kita nggak usah isi. Nah, untuk job name-nya pemasaran. Kemudian oke. Lalu close. Nah, selanjutnya ke langkah kelima, yaitu membuat kategori list atau kantor cabang. Jadi sebuah perusahaan itu biasanya memiliki kantor cabang ya. Nah, kita masukkan cabang-cabangnya itu di mana aja. Caranya, kita klik list, kemudian ke kategoris, nah lalu ke new. Misalkan ini cabangnya, nah ini kategori ID-nya, ini kode. Misalkan ini cabang untuk cabang Tasikmalaya, kodenya TSM. Nah, namanya itu, nama kategori name-nya Tasikmalaya. Oke. Lalu satu lagi, misalkan di Bandung, kita kodenya untuk cabang Bandung BDG, kategori name-nya Bandung. Oke. Lalu di close. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu kita akan menghubungkan akun. Nah, dalam menghubungkan akun itu yang biasanya yang dibutuhkan adalah menghubungkan akun bank, kemudian penjualan, dan pembelian. Nah, pertama kita ke akun bank dulu ya. Kita klik setup, lalu klik link account, lalu pilih account and banking account. Nah, ini ada pertama equity account for current earning, ini ada laba berjalan. Kemudian equity account for retained earning, ada laba ditahan. Lalu equity account for historical balancing, ini ada selisih saldo akunnya. Lalu bank account for electronic payment, ini untuk elektronik pembayaran. Nah, pada soal kita lihat untuk pembayaran ini menggunakan Bank BRI ya. Nah, kita cari Bank BRI deh, klik. Nah, di sini belum ada Bank BRI-nya. Kita bikin dulu berarti ya. Kita ke list, ke account, lalu new. Berarti nomornya 11221 ya. Di bawah Bank BNI, di bawah ini nih. Kita new. Account type-nya jangan lupa kita pilih bank. 11221. Bank BRI. Lalu oke. Kita kembali lagi ke setup, link account, kemudian account and banking account. Nah, pada bank account for electronic payment, tadi soalnya kita menggunakan akun Bank BRI. Kita klik use account. Kemudian klik yes. Nah, selanjutnya bank account for undeposit fund. Ini untuk dana yang belum dibayarkan atau untuk pembayaran piutang berarti ya. Ini di soal kita menggunakan Bank Mandiri. Penerimaan piutang menggunakan Bank Mandiri. Berarti nah di sini ini udah Bank Mandiri jadi nggak usah diubah lagi. Lalu diklik OK.
Nah, kedua, kita akan menghubungkan akun penjualan. Kita ke setup, link account, penjualan itu sales account. Nah, pada aset account for tracking receivable ini piutang karyawan. Kemudian untuk bank account for customer receipt ini kita ganti ke bank BRI di soalnya ya. Ini jadi untuk penjualan kita di soalnya itu pembayarannya masuknya ke rekening bank BRI. Nah, lalu ininya di checklist. Kemudian yang itu yang I change freight on sales di checklist. Lalu akan muncul ini income account for freight. Jadi itu pendapatan dari jasa angkut atau pengiriman barang ya. Kita pilih akunnya pendapatan jasa angkut. Nah, ini. Kemudian use account. Lalu yang I track deposit collect from customer ini di checklist juga. Nah, kemudian muncul liability account for customer deposit itu uang muka penjualan. Kita cari akunnya. Uang muka penjualan lalu use account. Kemudian I give discount for early payment. Nah, ini lalu muncul expand or cost of sales account for discount. Jadi ini potongan penjualan. Potongan penjualan, kemudian use account. Lalu yang terakhir, income account for late charge. Ini pendapatan dari denda ya. Apabila customer telat membayar, ini kita ada pendapatan dari denda. Pendapatan denda, kita cari akun pendapatan denda. Lalu use account. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ketiga itu kita akan menghubungkan ke pembelian atau ke vendor. Caranya ke setup, lalu ke link account, pilih yang purchase account. Nah, pada liability account for tracking payable itu utang usaha ya. Kemudian bank account for paying bills. Ini di soalnya coba lihat. Untuk membayar. Membayarnya kita menggunakan ini menggunakan rekening Bank Mandiri. Pengeluaran menggunakan rekening Bank Mandiri. Jadi kita ganti Bank Mandiri. Use account. Kemudian ini di checklist yang I can receive item without. Oh, ini nggak usah. Ini nggak usah. Lalu ke item freight on purchase. Ini muncul expense or cost of sales account for freight. Ini biaya untuk pengiriman barang. Kita pilih berarti ongkos angkut ya akunnya. Nah, pilih akun ongkos angkut, kemudian use account. Selanjutnya, I track deposit paid to supplier, ini di checklist. Nah, lalu muncul asset account for supplier deposit. Ini uang muka pembelian. Uang muka pembelian, cari akunnya, uang muka pembelian. Uang muka pembelian.
Belum ada ya? Kita bikin dulu kalau belum ada. Ke list, kemudian ke account, lalu ke new, pilih nomor akunnya bentar, 115, nah ini nih, 11531 di bawah pembayaran di muka lain-lain. Berarti 11531 uang muka pembelian. Kemudian kita kembali lagi ke setup, link account, purchase account. Ini pilih uang muka pembelian. Lalu I take discount for early payment. Ini potongan pembelian. Pilih akun potongan pembelian. Use account. Lalu I pay charge for late payment. Ini biaya denda. Kita telat bayar gitu, jadi denda. Nah, ini masuknya ke biaya denda. Nah, ini use account. Jadi ini ada 6. Oke. Nah, jadi pada pada penjualan dan pada pembelian itu masing-masingnya itu tadi kita ada 6 akun yang dihubungkan ya. Nah, ini pada setupnya kemudian link account ini harusnya ada 4 yang dihubungkan. Cuma ini kita hanya memerlukan 3 aja yang dihubungkannya. Nah, begitu cara langkah dari mulai membuat daftar pajak, kemudian langkah keempat membuat job list, lalu langkah kelima membuat kategori list, kemudian langkah keenam menghubungkan akun. Nah, selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya akan dilanjutkan di video berikut. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.